Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen. Keseimbangan kerap menjadi kunci agar segala sesuatu dapat berjalan ideal dan sesuai fungsinya, termasuk dalam hal minum susu. Resiko apa yang mengintai jika teman-teman kurang atau berlebihan minum susu? Nah, bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Yuk langsung saja kita lihat videonya. Kaya akan nutrisi, susu pun menjadi menu andalan para keluarga sehat, dan minum susu selalu saja masuk dalam salah satu tips keluarga sehat. Bahkan, susu berperan penting sebagai pertolongan pertama pada ragam kasus anak yang kekurangan gizi. Susu kaya akan zat gizi seperti protein, kalsium, karbohidrat, dan lainnya. Itulah sebabnya anak kurang gizi diberi susu untuk memenuhi kebutuhan zat gizi. Di antara berbagai nutrisi penting dalam susu, kalsium dan fosfor memainkan peran signifikan bagi kesehatan tulang, penting untuk mencegah osteoporosis. Meski susu bermanfaat bagi tubuh, namun tetap tidak baik bila dikonsumsi secara berlebihan. Minum susu yang tidak terkontrol dapat meningkatkan resiko obesitas atau kegemukan, mengingat terlalu banyaknya kalori yang masuk. Selain itu, rasa kenyang yang timbul akibat terlalu banyak minum susu dapat membuat teman-teman malas mengkonsumsi asupan bergizi lain. Ini tentu tidak baik, apalagi bagi tumbuh kembang anak. Ingat, tubuh membutuhkan nutrisi tidak hanya dari susu saja. Di samping fungsinya yang banyak, kadang susu juga membawa dampak negatif bagi tubuh jika terlalu banyak mengkonsumsinya. Berikut beberapa efek dari kelebihan meminum susu. Yang pertama yaitu intoleransi laktosa. Orang yang mempunyai intoleransi laktosa tidak disarankan untuk menjadikan susu sebagai sumber kalsium bagi tubuhnya. Susu dan produk susu seperti keju, yogurt, dan produk susu lainnya mengandung laktosa atau gula susu yang akan dicerna tubuh dengan bantuan enzim bernama laktase. Namun, laktase dalam tubuh seseorang berbeda-beda jumlahnya. Beberapa orang tidak dapat mencerna laktosa dari susu dengan baik karena hanya mempunyai sedikit enzim laktase dalam tubuhnya. Kondisi ini disebut dengan intoleransi laktosa. Bagi orang yang mempunyai intoleransi terhadap laktosa, makan atau minum produk susu dapat menyebabkan masalah kram, kembung, perut begas, dan diare. Gejala-gejala ini dapat muncul dari tingkat ringan hingga berat. Jika tetap ingin mengkonsumsi susu, carilah susu yang sudah ditambahkan enzim laktase ke dalamnya. Susu rendah laktosa atau susu bebas laktosa. Yang kedua yaitu alergi pada susu. Bagi mereka yang memiliki alergi susu, jelas susu membawa dampak negatif. Alergi pada susu sapi sering ditemukan pada bayi dan anak kecil. Alergi ini muncul pada anak yang mempunyai kadar antibodi susu sapi yang tinggi pada darahnya. Sensitivitas pada susu sapi sangat bervariasi antar anak yang memiliki alergi susu. Beberapa anak memiliki reaksi yang parah setelah mencerna sedikit susu. Lainnya mungkin mempunyai reaksi yang lebih ringan setelah mencerna susu dalam jumlah yang lebih banyak. Untuk menghindari dampaknya, hindari makanan dan minuman yang mengandung susu sapi dan produk susu sapi lainnya. Lalu apa bedanya alergi susu dengan intoleransi laktosa? Alergi susu merupakan reaksi berlebih dari sistem imun terhadap protein dalam susu. Ketika protein dalam susu dicerna, protein ini dapat merangsang reaksi alergi, mulai dari reaksi ringan seperti munculnya ruam, gatal-gatal, dan bengkak, sampai reaksi yang berat seperti sulit bernapas dan kehilangan kesadaran. Berbeda dengan alergi susu, intoleransi laktosa adalah reaksi yang timbul akibat kekurangan enzim laktase untuk mencerna susu, bukan karena sistem imun. Yang ketiga yaitu menimbulkan jerawat. Sebagian besar wajah pasti pernah memiliki jerawat di wajahnya. Salah satu makanan yang dapat menyebabkan jerawat adalah susu yang mengandung protein whey. Di dalam susu terkandung insulin dan hormon pertumbuhan IGF-1. Kedua faktor inilah yang dapat memicu timbulnya jerawat. Peningkatan insulin atau IGF-1 dalam tubuh dapat memberi sinyal pada faktor-faktor yang dapat menimbulkan jerawat pada wajah. Yang keempat, yaitu kemungkinan peningkatan resiko kanker. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi susu yang tinggi dapat meningkatkan resiko kanker seperti kanker ovarium dan kanker prostat.
Hubungan antara kanker dan konsumsi susu sangat kompleks. Susu mungkin bisa menjadi salah satu penyebab kanker, tetapi hal ini berbeda-beda tergantung dari individu masing-masing dan susu jenis apa yang diminum. Yang kelima yaitu kelebihan berat badan. Terlalu banyak minum susu bisa mempengaruhi berat badan. Pasalnya, susu memiliki kandungan kalori dan lemak yang tinggi. Jika dikonsumsi berlebihan, tentu dapat menyebabkan peningkatan berat badan hingga obesitas. Yang keenam, gangguan pencernaan. Efek minum susu berlebihan dapat membuat teman-teman cepat kenyang dan tidak mau mengkonsumsi makanan lain. Perlu diingat, susu tidak memiliki kandungan serat, sehingga konsumsi secara berlebihan dan tidak disertai asupan serat yang cukup dapat menyebabkan gangguan sembelit atau susah buang air besar. Dan yang terakhir atau ketujuh yaitu gangguan penyerapan zat besi. Kandungan dalam susu memang bagus, salah satunya adalah kalsium. Namun, konsumsi susu secara berlebihan dapat mengganggu penyerapan zat besi yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang. Oke, seperti itu saja pembahasan pentingnya membuat susu sesuai takaran dan porsi yang dianjurkan, dan efek berlebihan meminum susu. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang berlebih tidak akan baik untuk kesehatan, termasuk jika minum susu berlebihan. Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, kritik, ide, ataupun saran, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar di bawah sini. Aku mohon maaf, belum bisa membalas semua pertanyaan dan komentar dari teman-teman karena kesibukanku. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan share ke seluruh sosial media teman-teman. Tonton juga videoku yang lainnya di channel YouTube Hendra Prabowo Kebumen. Dan ikuti juga akun sosial mediaku di Facebook dan di Instagram di @hendra_prabowo_kebumen. Bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dan selesai. Semoga teman-teman sehat selalu. Sampai jumpa dan have a nice day.